Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Putra Andi Kolala, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika, serta teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami yang berjudul Analisis Perbedaan Rata-Rata Kasus Harian COVID-19 antara Amerika Serikat dan Inggris menggunakan uji T2 sampel. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 9 terlebih dahulu. Saya sendiri Yahya Muhimin dengan NIM 122170134. Rekan saya Michael Jordan Nainggolan dengan NIM 122170015. Ahmad Dhani Saputra dengan NIM 123170061. Deniko Hardika dengan NIM 123170080. Dan Kifli Sukardi dengan NIM 123170070. Pada presentasi kali ini, kami akan mengupas tuntas mulai dari latar belakang, pemilihan data kedua negara tersebut, pemenuhan asumsi statistika, proses perhitungan uji T2 sampel, hingga kesimpulan akhir yang didapatkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasannya dari bagian yang pertama. Latar belakang. COVID-19 adalah pandemi global yang menyebabkan jutaan kasus infeksi dan kematian sejak akhir 2019, serta berdampak besar pada kesehatan, ekonomi, dan sosial. Amerika Serikat dan Inggris, negara maju dengan kasus tinggi, namun kebijakan vaksinasi, kepadatan penduduk, dan strategi penanganan berbeda sehingga mempengaruhi jumlah kasus harian. Data kasus harian dari Our World in Data dapat digunakan untuk membandingkan pola penyebaran COVID-19 antara kedua negara dan mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata kasus harian. Tugas ini menggunakan uji T2 sampel untuk menguji apakah rata-rata kasus harian COVID-19 di Amerika Serikat berbeda signifikan dibandingkan negara Inggris. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan rata-rata kasus harian COVID-19 yang signifikan antara Amerika Serikat dan Inggris. Tujuannya untuk menganalisis dan menguji perbedaan antara rata-rata kasus harian COVID-19 antara Amerika Serikat dan Inggris menggunakan uji T2 sampel. Baik, selanjutnya itu kita ke slide 3, yaitu tinjauan pustaka. COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Jumlah kasus harian menjadi indikator utama untuk memantau penyebaran virus dan efektivitas penanganan pandemi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kasus harian. Yang pertama itu kebijakan pembatasan sosial, yang dimana ini bersifat seperti lockdown, pembatasan mobilitas, dan karantina wilayah. Yang kedua itu kapasitas screening medis, di mana cakupan dari pengujian PCR dan rapid antigen per hari. Selanjutnya itu program vaksinasi, kecepatan distribusi vaksin, dosis utama dan booster untuk herd immunity. Lanjut, yang terakhir itu karakter demografi, di mana jumlah dan kepadatan penduduk serta proporsi usia rentan. Sini juga sesuai yang kami bawakan dari dua negara tersebut. Dari Amerika Serikat itu ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi kasus hariannya. Itu ada 3, yaitu populasi yang sangat besar, di mana populasi yang sangat besar ini bisa sangat berimplikasi pada volume angka absolut kasus harian yang sangat tinggi. Yang kedua itu kebijakan desentralisasi. Struktur pemerintahan federal menyebabkan kebijakan penanganan kesehatan berbeda-beda antar negara bagian. Yang ketiga itu sistem kesehatan, mana sistem kesehatan ini bersifat desentralisasi dengan ketergantungan tinggi ada sektor asuransi kesehatan swasta. Selanjutnya itu negara Inggris. Negara Inggris juga ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kasus hariannya. Yang pertama itu wilayah lebih kompak, di mana wilayah ini memiliki struktur wilayah yang lebih kecil dengan kebijakan kesehatan yang relatif tersentralisasi. Yang kedua itu sistem kesehatan nasional atau NHS, di mana layanan kesehatan dikelola terpusat di bawah koordinasi dari RHS tersebut. Selanjutnya itu pelaporan data terintegrasi. Pelaporan ini bersifat manajemen data epidemiologi terintegrasi secara nasional, transparan dan masif. Nah, perbedaan ukuran populasi serta sistem kesehatan dan kebijakan penanganan pandemi dapat mempengaruhi rata-rata kasus harian COVID-19 di negara kedua tersebut.
Nah, selanjutnya itu kita beralih ke slide 4, yang dimana sini itu menjelaskan perbandingan COVID-19 dari negara Amerika Serikat dengan Inggris, yang dimana tujuan dari perbandingan ini yaitu untuk mengetahui apakah target perbedaan signifikan antara rata-rata kasus harian COVID-19 di negara Amerika Serikat dan negara Inggris. Nah, selanjutnya itu di sini ada 6 untuk perbandingan yang kami bawakan. Mungkin yang pertama itu merumuskan hipotesis penelitian, yang dimana langkah awal yaitu menetapkan hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau AH. Sini hipotesis 0 dengan simbol HO, yang dimana mu1 sama dengan mu2, dimana di sini tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kasus harian COVID-19 di negara Amerika Serikat dan Inggris. Yang kedua itu hipotesis alternatif atau AA, di mana mu1 tidak sama dengan mu2. Yang ini terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kasus harian COVID-19 di negara Amerika Serikat dan negara Inggris. Yang kedua itu memeriksa asumsi uji T2 simple. Sebelum menghitung nilai statistik, data dari kedua negara tersebut harus memenuhi asumsi berikut. Yang pertama itu skala data, variabel definan yaitu jumlah kasus harian, harus berkala interval ataupun rasio. Yang kedua itu independensi, di mana sampel kasus harian di Amerika Serikat itu harus independen atau tidak saling memengaruhi dengan sampel di Inggris. Yang ketiga itu ada normalitas, data kasus harian di kedua negara tersebut berdistribusi normal dan dapat diuji dengan Swift atau Chronology Swift. Jika sampel sangat besar atau N lebih besar dari 30, asumsi ini sedikit dilonggarkan berdasarkan teorema limit pusat. Nah, yang keempat itu homogenitas varian. Sini homogenitas varian ini adalah varian kedua kelompok harus sama, diuji dengan Levene test. Jika varian berbeda, digunakan dengan Wolf test. Yang ketiga itu menghitung statistik uji, karena formula statistik uji bergantung pada hasil uji homogenitas varian. Kondisi A itu varian sama, yaitu menggunakan rumus Wolf variance, mana T sama dengan X rata-rata 1 dikurang X rata-rata 2 dibagi dengan SP akar dari 1/2 N1 plus 1/2 N2. Nah, dimana SP ini standar deviasi gabungan dihitung dengan SP, yaitu akar dari buka kurung N1 kurang 1 tutup kurung S1 kuadrat ditambah N buka kurung N2 dikurang 1 ditutup kurung S2 kuadrat dibagi dengan N1 plus 2 dikurang 2. Nah, di sini juga ada kondisi B, varian yang itu berbeda, yaitu jika variannya tidak sama, maka digunakan rumus yaitu T sama dengan rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 dibagi dengan akar dari S1 kuadrat dibagi N1 plus S2 kuadrat dibagi N2. Nah, di sini keterangan selanjutnya itu kita ke poin 4, di mana poin 4 itu menentukan nilai krisis dan derajat bebas, yaitu yang pertama itu derajat bebas atau DF. Nah, untuk varian sama, DF sama dengan N plus 1 N1 plus N2 dikurang 2. Nah, untuk wave test atau DF dihitung dengan rumus pendekatan wave strength yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya itu tingkat signifikan atau A. Biasanya untuk ditetapkan sebesar 5%, yaitu A sama dengan 0,05. Nah, selanjutnya itu nilai kritis atau T-table. Dicari pada tabel distribusi T berdasarkan nilai A dibagi 2 atau uji 2 arah dan nilai DF. Nah, selanjutnya itu poin kelima, mengambil keputusan statistik. Keputusan menolak atau menerima HO berdasarkan pada 2 metode. Metode nilai krisis yaitu tolak HO jika T itu sama lebih besar daripada T-table. Nah, yang kedua itu metode V-value. Tolak HO jika V-value-nya itu lebih besar dari A, yaitu A-nya itu 0,05. Nah, yang terakhir itu interpretasi hasil kesimpulan. Jika HO ditolak, maka secara statistik terdapat bukti yang kuat bahwasannya rata-rata kasus harian COVID-19 di Amerika Serikat berbeda secara signifikan
dibandingkan dengan Inggris. Perbedaan ini bisa dipengaruhi dari jumlah populasi, kebijakan untuk penanganannya, tingkat variasi, ataupun kapasitas tes harian masing-masing negara. Nah, jika WHO gagal ditolak, maka tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata kasus harian di kedua negara tersebut bisa dibilang itu berbeda. Selanjutnya yaitu pada slide 5, di mana yaitu analisis statistika COVID-19 perbandingan kasus antara Amerika Serikat dan Inggris. Yang pertama itu statistika deskriptif, di mana Amerika Serikat dan Inggris. Di mana Amerika Serikat jumlah sampelnya 366, rata-rata men 70.664, nilai tengah median yaitu 44,177, standar deviasi 253,478, nilai minnya 0 dan nilai maksimal 3.300.100. Di negara Inggris jumlah sampelnya itu 366, rata-rata men 10.603, nilai tengah atau median itu 2,96, standar deviasi 46,397, nilai min 0 dan 754,668 yaitu nilai maksimalnya. Yang kedua itu hasil uji asumsi homogenitas varians, di mana jenis pengujiannya itu Levin test. Untuk nilai statistik hitung terdapat 19,88, p-value-nya 0,000, taraf signifikansi yaitu 0,05, dan untuk kesimpulan hipotensi asumsi yaitu varians antar kelompok tidak sama atau heterogen. Yang ketiga itu hasil uji T2 sampel independen atau Wilks test. Yang pertama itu hipotesis yang diuji yaitu perbedaan kasus Amerika Serikat dan Inggris. Nilai T hitungnya 4,46 dan derajat kebebasan 377, p-value yaitu 0,000, selisih rata-rata yaitu 60,061. Kesimpulannya yaitu tolak 0 atau berbeda signifikan. Kesimpulan utamanya yaitu varians antar kelompok tidak sama atau heterogen. Lalu dalam kesimpulan ini terdapat perbedaan signifikan kasus COVID-19 antara Amerika Serikat dan Inggris, dan rata-rata kasus COVID-19 di Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan Inggris. Periode data ini berdasarkan data kasus COVID-19 terkini. Selanjutnya beralih ke slide 6. Di sini kami menampilkan beberapa hasil dari pengolahan data yang kami lakukan dengan menggunakan Minitab. Yang pertama ini ada beberapa grafik, yaitu penjelasannya. Pertama, mari kita lihat di bagian visualisasi dan tren kasus baru. Pada grafik pergerakan waktu, terlihat jelas perbandingan jumlah kasus antara negara Amerika dan negara Inggris. Ketimpangan ini dipertegas pada grafik batang perbandingan rata-rata kasus harian di bagian tengah. Rata-rata pada kasus harian pada Amerika yaitu mencapai 70.664 kasus, sedangkan pada Inggris berada jauh yaitu di sekitar 10.603 kasus. Lalu yang kedua itu ada uji asumsi kesamaan varian. Sebelum masuk ke uji T2 sampel, kami terlebih dahulu melakukan uji kesamaan varian untuk memastikan apakah sebaran data kedua lokasi ini memiliki variasi yang sama atau berbeda. Berdasarkan hasil pengujian Levin test, diperoleh nilai p-value 0,000 karena nilainya jauh lebih kecil dibandingkan signifikasi alfa yaitu 0,05, maka varians keragaman jumlah kasus baru antara kedua negara tersebut terbukti
berbeda secara signifikan. Hal ini juga dapat dibuktikan secara visual melalui plot interval standar deviasi, di mana garis interval kedua negara tidak saling tumpang tindih atau overlap. Lalu yang ketiga itu ada uji utama kami, yaitu uji T2 sampel. Karena asumsi variannya berbeda, analisis perbandingan rata-rata dilanjutkan menggunakan metode uji T dengan asumsi equal variance are not assumed. Tabel hasil uji hipotesis menunjukkan nilai t-value sebesar minus 4,46 dengan p-value-nya sebesar 0,000. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan dari beberapa grafik dan cara pengolahan data kami ini. Yang pertama itu karena nilai p-value-nya 0,000 jauh di bawah batas 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0-nya. Jadi kesimpulan akhirnya secara statistik terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara rata-rata kasus baru COVID-19 di Amerika Serikat dan Inggris. Rata-rata jumlah kasus harian di Amerika Serikat secara signifikan lebih tinggi dibandingkan Inggris. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari tugas presentasi kami, yaitu berdasarkan hasil analisis statistik terhadap data kasus harian COVID-19 di Amerika Serikat dan Inggris, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kasus harian di kedua negara tersebut. Dari analisa deskriptif, Amerika Serikat memiliki rata-rata kasus harian sebesar 70.664 kasus per hari. Sedangkan Inggris memiliki rata-rata sebesar 10.603 kasus per hari. Selain itu, variasi data di Amerika Serikat juga lebih tinggi, yang terlihat dari nilai standar deviasi sebesar 253.478. Sementara Inggris memiliki standar deviasi sebesar 46.397. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kasus harian di Amerika Serikat cenderung lebih berfluktuasi dibandingkan Inggris. Selanjutnya, dilakukan uji homogenitas varian menggunakan lab test. Hasil pengujian menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya varian data kedua negara tidak homogen atau berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, pengujian perbedaan rata-rata dilanjutkan menggunakan metode Wells II sample t-test. Hasil uji T menunjukkan nilai T sebesar minus 4,46 dengan p-value sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan tidak dapat perbedaan rata-rata kasus harian COVID-19 antara Amerika Serikat dan Inggris ditolak. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa rata-rata kasus harian COVID-19 di Amerika Serikat secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan Inggris. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah penduduk, kepadatan populasi, kebijakan penanganan pandemi, kondisi sistem kesehatan, serta karakteristik sosial dan demografi masing-masing negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi penyebaran COVID-19 selama periode pengamatan menunjukkan perbedaan yang nyata antara Amerika Serikat dan Inggris berdasarkan hasil analisis statistik yang telah kami lakukan. Sekian, terima kasih.